Tanggal 25 bulan Desember, pada abad-abad yang telah berlalu yang tak terhitung sejak penciptaan dunia, ketika pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan membentuk manusia menurut citranya. Pada abad-abad yang telah berlalu, sesudah air bah yang maha tinggi meletakkan busur di cakrawala, tanda perjanjian dan perdamaian. 21 abad setelah keluarnya Abraham, bapa kita dalam iman, dari Ur Kaldea, 13 abad setelah keluarnya bangsa Israel dari Mesir, dipimpin oleh Musa, sekitar 1000 tahun sesudah pengurapan Daud menjadi raja. Pada pekan ke-65 sesuai nubuatan Daniel, pada masa Olimpiade ke-194 pada tahun 752 sejak kota Roma didirikan. Pada tahun ke-42 masa pemerintahan Kaisar Octavianus Augustus, ketika seluruh dunia berada dalam damai, Yesus Kristus, Allah yang kekal dan Putra Bapa yang kekal, seraya ingin menguduskan dunia dengan kedatangannya yang penuh cinta, setelah dikandung dari Roh Kudus dan sesudah 9 bulan berlalu sejak ia dikandung, di Betlehem daerah Yehuda ia lahir dari perawan Maria menjadi manusia. Inilah kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus menurut daging.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, bukalah pintu surga bagi kami umat-Mu yang setia menantikan kedatangan Putra-Mu, dan nyalakanlah cahaya-Mu dalam hati kami masing-masing, agar dalam wajah Putra-Mu yang pada malam ini kami kenangkan kelahirannya, kami semakin mengenal Dia. Engkau hendak menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan maut, dan mengangkat kami masuk dalam kemuliaan-Mu. Kami mohon, berkatilah kandang Natal ini, agar daripadanya terpancar sinar rahmat keselamatan yang telah Kau janjikan dan kini Kau nyatakan kepada kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sunyi senyap, gemerlap, juru selamat manusia. Turun dari surga, Kristus menebus dunia. Ajar alam kudus, sunyi senyap,
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih umat Allah, kita malam hari ini merayakan kelahiran Yesus Kristus, Putra Bapa yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Inilah gambaran besar perayaan Natal. Pesan Natal intinya ialah bahwa dengan hidup ada di tengah-tengah kita, Allah menjadi manusia dalam diri Yesus, membuat kita juga bisa datang kepada Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan kita juga diajak untuk mengambil bagian di dalam karya penyelamatan Tuhan. Allah menginginkan, menghendaki agar kita diperdamaikan dengan Dia melalui putranya yang datang di tengah-tengah kita. Mari kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan untuk mengalami sekali lagi betapa besar kasih Tuhan dalam perjalanan hidup kita, keluarga-keluarga, komunitas-komunitas kita. Tuhan setia dalam perjalanan hidup kita, namun dengan rendah hati kita mengakui sekali lagi bahwa kadang-kadang kita kurang mensyukuri peristiwa-peristiwa hidup kita, tanda-tanda kehadiran Tuhan, perjumpaan-perjumpaan kita. Kadang-kadang kita kurang menanggapi bahwa kita semua masing-masing, baik kecil, orang muda, orang dewasa, bapak, ibu, kita semua dipanggil untuk mengambil bagian di dalam menjadi saksi cinta Tuhan di mana saja kita berada. Kita mohon ampun atas kekurangan dan dosa-dosa kita, supaya kita layak sekali lagi merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kyrie eleison.
Gloria in excelsis Deo. Et intera passioninibus bone voluntatis laudamus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui nobis peccata mundi, miserere nobis, qui nobis peccata mundi, suscipere deprectationem nostra, quid sede adieceram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. 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 Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Engkau menjadikan malam yang amat kudus ini bermandikan sinar terang sejati. Semoga kami yang sudah mengakui misteri terang itu di dunia, kelak layak menikmati sukacitanya di surga. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan
telah melihat terang yang besar, terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab Kuk yang menekan bangsa itu, dan Gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap, dan setiap langkah jubah yang berlumur darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaan di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Hari ini
Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan segala bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasihan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Aku memberitakan kepadamu kesukaan bahasar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam dan selamat Hari Raya Natal, malam Natal untuk kita sekalian. Luar biasa, terima kasih kehadiran kita semua. Didahului dengan hujan yang lumayan juga, tapi kemudian tiba-tiba berhenti. Siapa punya doa ini? Tentu orang yakin dan percaya Tuhan mendengarkan doa-doa kita, agar boleh merayakan Natal ini pun ya bukan hanya pada waktu
bercahaya, tapi juga pada waktu gelap, bukan hanya pada waktu hujan, tapi juga pada waktu tidak ada hujan, tetap kelahiran Tuhan dirayakan pada malam hari ini yang membuka rangkaian pesta Natal, Hari Raya Natal. Besok tanggal 25 hari H-nya, dan kemudian masa Natal. Saudara-saudara yang terkasih, kita merayakan Natal di gereja ini, Gereja Hati Tersuci Maria Katedral Manado, bersama dengan Pastor Paroki, Pastor Becky Singal PR, Diakon Michael Kewo, dan bersama dengan Bapak, Ibu, orang muda, remaja, anak-anak sekalian yang terkasih. Tadi juga sudah disampaikan, nanti sesudah doa penutup sebelum berkat, Menteri Agama Republik Indonesia akan menyapa kita di gereja ini. Luar biasa, malam hari ini suatu malam yang istimewa. Istimewanya tadi kita sudah dengarkan di dalam maklukmat tentang kelahiran Yesus Kristus yang diungkapkan dalam lagu yang dibawakan oleh diakon tadi, bahwa itu sudah ditunggu berabad-abad, ratusan ribuan tahun sudah dinanti-nantikan. Dan sejak 25 Maret tahun ini dalam liturgi gereja kita merayakan berita kabar sukacita Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa dia akan menjadi bunda penebus. Dan dengan caranya bagaimana? Dengan cara seperti kehidupan yang mulai di dalam kandungan dan dilahirkan, dan dia menjadi ibu dari bunda penebus secara manusiawi. Namun dicatat bahwa ini adalah karya Roh Kudus. Bagaimana mungkin aku belum bersuami, aku belum membangun kehidupan keluarga. Maria diyakinkan Roh Kudus akan turun. Ini adalah karya campur tangan Allah lewat Roh Kudus. 9 bulan yang lalu, 25 Maret. Dan untuk umat Katolik, kita menanti-nanti, menunggu dengan sabar, dengan segala persiapan selama 4 hari Minggu dalam masa Advent, masa kedatangan, menunggu kedatangan Tuhan. Luar biasa kesabaran dari umat Katolik ya, di tengah-tengah rupa-rupa ya perayaan-perayaan Natal di sekitar kan oleh umat Kristen lainnya. Orang umat Katolik tetap menjaga itu. Orang masih dalam penantian, belum merayakan, belum ada kelahiran, masih menunggu, namun menunggu dengan segala persiapan. Banyak hal dipersiapkan, termasuk kandang Natal. Kandang Natal di gereja ini, di depan ada, dan di dalam gereja ada, di depan lagi di keuskupan ada yang sederhana, dan di mana-mana di gereja-gereja kita, 78 pusat paroki, 400 stasi. Coba bayangkan begitu ya, ini gerakan bersama untuk merayakan malam Natal ini, belum lagi di keluarga kita. Persiapan yang banyak, panjang, tapi dengan itu lalu kita merasa sukacita, kegembiraan Natal yang dimulai dibuka pada malam hari ini. Saya menghormati, menghargai disiplin dari umat Katolik untuk tetap menjaga masa Advent ini. Saudara-saudara yang terkasih, dengan perayaan Natal ini kita diingatkan akan apa? Akan gambar besar, rencana Allah yang besar untuk menyelamatkan umat manusia. Itu intinya. Dan itu dimulai dengan yang kita rayakan hari ini, mulai dengan kelahiran Yesus, dikandung, kemudian dilahirkan. Dan karena itu, maka pada malam hari ini fokus kita, perhatian kita pada kanak-kanak Yesus yang mengungkapkan terutama makna arti rohani, makna spiritual di tengah-tengah rupa-rupa hal yang menarik yang dipersiapkan, wow dengan dahsyat di segala bidang kehidupan kita,
di tengah-tengah kita, tetangga-tetangga kita, umat lainnya, kita tetap diingatkan bahwa apa yang menjadi pusat perhatian dari perayaan ini, Allah tertarik pada keselamatan. Karena itu Ia mengutus anaknya yang tunggal. Diungkapkan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sampai Dia mengutus anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Ini intinya. Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dunia ini, untuk menghantar kita dalam kehidupan abadi, dalam persekutuan dengan Bapa. Kita diperdamaikan dengan Allah Bapanya. Karena Allah kasih-Nya itu setia. Dia setia dengan pergumulan hidup kita. Dia setia dengan rupa-rupa pengalaman hidup yang lain kali ditandai oleh penderitaan. Kita masih miris menyaksikan ini penderitaan di Sumatera, Sumatera Utara, di mana ada 3 kuskupan, Kuskupan Medan, Kuskupan Sibolga, dan Kuskupan Padan. Dan dengan bencana alam dan bencana kemanusiaan, ini salah satu dari bentuk penderitaan. Belum lagi penderitaan kita sehari-hari dalam keluarga, dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam usaha kita. Tuhan setia, Dia melihat pergumulan kita. Juga lain kali frustrasi, kadang-kadang mau putus asa. Bagaimana mungkin dengan segala pemberian diri ini kita masih diliputi oleh rupa-rupa hal yang membuat kita mempertanyakan apakah Tuhan ada, apakah Tuhan masih menyertai kita, apakah Tuhan mencintai kita, apakah Tuhan setia dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita diajak untuk fokus perhatian pada kanak-kanak Yesus, bacaan hari ini terutama Injil, sesudah tadi bacaan pertama berabad-abad, ratusan tahun, ribuan tahun ini ditunggu. Pada bacaan Injil diungkapkan tentang peristiwa ini terjadi di masa Kaisar Agustus. Terang tahu, dunia pada waktu itu hanya diketahui adalah kerajaan Romawi, kerajaan di mana Roma menguasai dunia pada waktu itu. Dan di dalam konteks itu, latar belakang itu, tentu terutama ditampilkan ini kaisar dengan segala kekuasaannya, dengan tongkat kuasanya, dengan tahtanya, dan lalu memerintahkan supaya semua yang ada di daerah wilayah gubernur di Syria supaya masing-masing kembali ke kotanya untuk mendaftarkan diri. Coba terang bayangkan repotnya. Sekarang dengan kecanggihan alat-alat teknik, kita tinggal di tempat paling cuma pergi di tempat TPS, kita biasa di mana ini, di sekolah Tokam Benek situ cuma berjalan beberapa langkah sudah sampai. Tapi ini bayangkan orang harus kembali ke kota asalnya, dan itu terjadi dengan Yosef dan Maria, Yusuf dan Maria. Dari Nazaret harus berjalan kaki atau pakai keledai menuju ke Bethlehem, kota asalnya, dengan segala kesibukannya. Saudara-saudara yang terkasih, lewat peristiwa ini, caca jiwa ini, kontras terjadi. Kontras apa? Yesus dilahirkan di Bethlehem, bukan di istana. Yesus dilahirkan dalam suasana penolakan, bukan di penginapan, karena ditolak, tidak ada tempat menginap di tempatnya. Karena orang-orang berbondong-bondong pulang, tidak ada lagi tempat penginapan. Dan Yesus dilahirkan dalam keadaan sederhana yang diungkapkan di kandang ini, kandang Bethlehem, di atas palungan. Palungan itu apa? Tempat makan binatang. Yesus lahir di situ. Inilah kontras yang dibawakan oleh peristiwa Natal ini, bahwa Dia datang bukan sebagai raja dunia dengan segala kekuasaan, kekuatan, dengan segala keperkasaan, dengan segala serdadunya, dengan tahta kekuasaannya, tetapi Yesus datang membawa damai. Bukan damai hanya di wilayah tertentu, kerajaan Romawi pada waktu itu, dunia yang dikenal pada waktu itu, tetapi Yesus datang untuk membawa damai bagi semua orang, menjadi penyelamat dunia. Dan itu kita dengarkan di dalam bacaan yang pertama tadi yang ditunggu-tunggu. Dia adalah siapa? Penasehat ajaib,
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara-saudara yang terkasih, dengan tanda yang dikatakan dalam bacaan Injil tadi, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Itu tandanya. Tanda apa? Bahwa lewat palungan ini dunia akan diberikan makanan spiritual, makanan rohani, yaitu kehidupan baru. Dari bayi yang kecil ini terang akan terbit. Dari bayi yang kecil ini keselamatan akan dipancarkan, akan disebarkan ke seluruh dunia. Dan luar biasa, sampai tahun 2025 ini, sesudah ribuan tahun ditunggu, tahun 2025 ini orang masih merayakan peristiwa ini dengan begitu megah, karena memang ini adalah peristiwa besar bagi umat manusia. Allah mau menyelamatkan umat manusia, termasuk kita sekalian. Mari kita mohon semoga peristiwa ini tetap tertanam, bukan hanya dalam malam ini, bukan hanya di dalam pernak-pernik dari peristiwa Natal ini, tetapi terlebih tertanam di dalam hati kita bahwa Allah datang untuk menyelamatkan kita. Semoga demikian. Sesudah kita mendengarkan sabda Tuhan, firman Allah yang kita rayakan hidup di tengah-tengah kita dalam perayaan Natal ini, marilah kita membaharui sekali lagi iman kepercayaan kita akan Dia yang membawa pengharapan, keselamatan, dan tanda kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita dengan menyanyikan syahadat para rasul. Credo in unum Deum, Pater omnipotentem, Factorem Celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris,
et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regnit non erit finis, et in spiritum sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedi, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et con glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Kita siapkan doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, melalui Kristus Putranya, Allah Bapa yang Maha Pengasih berkenan tinggal di antara kita. Dialah Sang Immanuel, tanda kasih sayangnya yang abadi bagi kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa dengan perantaran Yesus Kristus, Putranya yang terbaring di palungan. Bagi gereja, semoga damai nyata Natal tinggal dalam hati Sri Paus, para uskup, para imam, dan semua gembala umat, agar mereka sanggup bertindak dengan bijaksana dan menjadi panutan umat Allah. Semoga mereka berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tetap setia menjalani panggilan hidup mereka sebagai penerus karya para Rasul Kristus. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pemimpin bangsa dan negara kita, semoga damai Natal meresap dalam hati para pemimpin bangsa dan negara ini, agar mereka mampu menciptakan suasana kebersamaan, persatuan dan persahabatan, keadilan dan kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kami. Semoga mereka mengakui dan menghargai hak-hak asasi manusia dan bersama-sama memasyurkan nama Tuhan, satu-satunya Raja Surga dan dunia. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kaum miskin dan marginal, semoga para kaum miskin dan marginal, para pengangguran, gelandangan, para tawanan, dan semua orang yang menderita tetap tabah, sabar, serta penuh iman dan pengharapan di dalam menjalani kehidupan mereka, sehingga mereka tetap dapat merasakan kehadiran Tuhan, terutama lewat perhatian dan uluran tangan yang diberikan oleh sesama manusia. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para
kaum muda. Semoga Tuhan senantiasa mendampingi dan melindungi pemuda-pemudi kita dalam masa ini, agar benih iman yang telah ditanamkan ke dalam hati mereka dapat bertumbuh dan berkembang bagi kemajuan gereja serta bagi nusa dan bangsa. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita sekalian, semoga Tuhan membimbing kita supaya dapat bertumbuh dalam kasih-Nya. Semoga kita diberikan rahmat supaya dapat memancarkan terang Kristus, sehingga kelahirannya benar-benar nyata dalam diri kita sekalian, keluarga, serta seluruh paroki. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Untuk wujud-wujud khusus misa ini, bersama keluarga Kolondam Singal hendak bersyukur atas hari ulang tahun anak terkasih Kinsi Vigili Bernice Kolondam yang ulang tahun yang pertama. Kita juga bersyukur bersama dengan keluarga untuk hari ulang tahun dari Cindy Ignacia Sampel pada tanggal 24 Desember, dan bersama dengan keluarga kita berdoa untuk kesembuhan Bapak Jerry Kolondam yang sedang dirawat di Rumah Sakit Tandau. Untuk doa syukur dan doa kesembuhan dari yang sakit, marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan bahwa kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra-putri-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah. Marilah saudara-saudari kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan pada hari raya ini. Semoga oleh pertukaran yang amat suci ini kami menjadi serupa dengan Kristus, dan dalam Dia kami berseru dengan dikau, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan,
kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kita menggunakan doa syukur agung yang ketiga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya dan dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Benediktus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi,
maka beranilah kita berdoa. Bapa kami datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama, marilah kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
mari kita datang padanya. Dialah Yesus Kristus, pembawa sukacita. Di langit awan hening, terdengar nyanyi dan suling pada para gembala. Datang warta bahagia, sudah lahir penebus. Mari kita datang padanya. Dialah Yesus Kristus, pembawa sukacita. Lekaslah pragembala menghadap Yesus Sang Putra, gua miskin yang Bapa, tanda kasih cintanya. Sudah lahir penebus, mari kita datang padanya. Dialah Yesus Kristus, pembawa sukacita. Riuh rendah di padang, gembala bersukacita mencari dalam kandang Yesus anak Maria. Sudah lahir penebus, mari kita datang padanya. Dialah Yesus Kristus, membawa sukacita. Domba-domba pun serta bersujud bakti padanya. Hilang dosa durbala, rendah hati meraja. Sudah lahir penebus, mari kita datang padanya. Dialah Yesus Kristus, membawa sukacita. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, permaklumkan segera. Kabar baik cemerlang, lahir Kristus Sang Terang. Kita surga bergema, lahir
Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami bersukacita merayakan kelahiran Sang Penebus. Semoga dengan cara hidup yang pantas kami Kau perkenankan masuk ke dalam persekutuan dengan Dia yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan sapaan dari Menteri Agama Republik Indonesia. Baru sesudah itu berkat Tuhan dan ada foto bersama sesudah berkat. Sementara itu foto bersama, KOR menyanyikan lagu penutup. Atas nama Bapak Uskup Keuskupan Manado Monsinyur Benediktus Estefanus Roli Untu MSc, para pastor, biarawan dan biarawati, dan seluruh umat, saya menyampaikan selamat datang kepada Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA, untuk kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Dipersilahkan. Semoga perayaan Natal kali ini akan membawa berkah lebih mendalam dalam suasana sedang kita prihatin ada saudara sebangsa kita yang tidak mungkin bisa melaksanakan Natalan seperti ini karena masih harus bergelut dengan lumpur dan berbagai macam bentuk penderitaan. Maka itu pada malam ini izinkan saya mengajak kita semuanya untuk bersyukur. Syukur sebagai warga bangsa Indonesia. Kita baca di media, Bapak Ibu sekalian, masih bertambah jumlahnya negara gagal. Dia tidak bisa menikmati listrik di siang hari kecuali malam hari. Tidak sanggup membayar energi listrik. Bahkan sebagian diplomat luar negerinya ditarik karena tidak sanggup untuk membiayai operasional mereka. Gaji-gaji dipotong. Tapi kita di Indonesia, alhamdulillah, inilah saya mengajak kepada kita semuanya, mari kita bersyukur sebagai warga bangsa Indonesia, apapun agama kita. Di tengah dunia sedang banyak dilanda persoalan, tapi di Indonesia kita menunjukkan suatu hal yang luar biasa. Ada sekolah rakyat, semuanya serba gratis.
diperuntukkan untuk orang miskin. Kasurnya pun diukur tebalnya berapa, AC-nya, laptopnya, bajunya, bahkan sepatunya pun satu merek. Ada lagi sekolah Garuda, lebih bagus lagi karena itu nanti diharapkan menembus perguruan tinggi yang terkemuka di dunia. Bukan hanya itu, ada makanan gratis bergizi diperuntukkan kepada anak-anak dan juga perempuan hamil dan yang baru melahirkan. Semuanya juga serba gratis. Membuat mata dunia tercengang. Di tengah dunia sedang seperti Indonesia ada seperti itu. Karena itu kita wajib bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena Indonesia diberikan satu kekhususan seperti ini. Bapak Ibu, saya datang ke sini, biasanya kami di Jakarta, tapi sahabat saya Uskup Isroli Untu MSC, terima kasih. Kami terakhir kemarin ketemu di Makassar, peresmian katedral, renovasi katedral. Saya dari Vatikan langsung ke Makassar pada waktu itu. Yang sama-sama kita hormati Pastor Feki Effendi Singal. Oh iya. Yang kita hormati bersama staf ahli Menteri Agama Bapak Toto Adiarto. Ini beliau juga ada seorang Katolik. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara Bapak Haji Ulias Taha. Tentu yang sama-sama kita muliakan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, sahabat saya, ya, betul-betul sahabat saya, perjuangan pernah kami bekerja di dalam satu organisasi, Pak Victor Malingkei. Yang saya hormati Dirjen Bimas Katolik atau yang mewakili, tapi yang hadir bersama saya di sini adalah Dirjen Bimas Kristen, Profesor Dr. Jean Marie Tulung. Ini Dirjen kami, seorang asli Manado, Bapak. Hadir bersama saya juga Dirjen Bimas Buddha, Dr. Andes Supriyadi, MSI. Tentu yang saya hormati juga sahabat saya, Pak Kapolda, Pak Rike. Ya, teman lama di Jakarta, dengan Pak Agus Pangdam. Ini kok kan ketemu di sini semuanya. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya juga ikut berbahagia pada malam ini. Kenapa saya ikut berbahagia? Karena mulai dari tadi pagi saya mengikuti banyak acara luar biasa. Seolah-olah kami menyaksikan sebuah laboratorium kerukunan umat beragama yang terindah di Indonesia. Ya. Kalau boleh saya bercerita sedikit, boleh enggak? Ya. Ketika Paus Fransiskus datang ke Masjid Istiqlal, mungkin Bapak Ibu melihat ada foto yang menjadi the photo of the year, foto yang terbaik pada tahun 2024 ialah ketika Paus Fransiskus berpelukan berciuman dengan Paus Fransiskus, seorang imam besar Masjid Istiqlal dan pastor. Saya kebetulan sampai hari ini juga masih imam besar Masjid Istiqlal Jakarta. Sekaligus mengundang Bapak Ibu semuanya juga datang ke Masjid Istiqlal kalau berkunjung ke Jakarta. Di Masjid Istiqlal kita membangun sebuah terowongan yang menghubungkan antara katedral dengan Masjid Istiqlal. Satu-satunya lorong bawah tanah, satu-satunya tunnel yang menghubungkan dua rumah ibadah di dunia ini, Bapak sekalian. Dan pada waktunya itu juga Pak Paus Fransiskus juga menyaksikan terowongan itu. Nah, ketika kami diundang secara khusus oleh Paus
Leo ke-14 kemarin, saya di luar dugaan di antara seluruh pimpinan umat beragama yang dipersilahkan untuk mendampingi beliau dari tempatnya, kemudian berjalan sampai ke panggung dan lumayan jauh itu adalah Imam Besar Masjid Istiqlal dan juga Menteri Agama Republik Indonesia. Sepanjang jalan kami bercerita, dan alangkah kagetnya bahwa di antara sekian banyak deklarasi yang pernah ditandatangani Paus di Vatikan atau di negara lain, yang akan ditindaklanjuti adalah deklarasi Vatikan dan Masjid Istiqlal Jakarta. Ada 3 poin yang akan kita tindaklanjuti dan itu akan diimplementasikan oleh semua umat beragama, agama apapun di dunia ini. Pertama ialah betapa pentingnya kita memelihara lingkungan hidup, lingkungan alam. Kita nggak mungkin menjadi manusia sempurna tanpa lingkungan yang sehat. Kata Paus di dalam sambutan akbarnya itu, tidak ada yang bisa menyelamatkan alam semesta yang paling efektif selain menggunakan bahasa agama. Makanya itu kita diminta untuk memelihara lingkungan dengan melibatkan bahasa agama. Kenapa bahasa agama? Bahasa agama itu merasuk ke dalam jiwa dan pikiran setiap orang. Merusak lingkungan itu dosa, merawat lingkungan itu adalah berpahala. Sedangkan kalau bahasa hukum, bahasa politik, bahasa birokrasi itu mungkin tidak efektif bekerja kalau orang di tengah hutan, apakah ditebang atau enggak. Tapi kalau itu bahasa agama, dimanapun orang itu berada, polisi itu ada dalam hati dan ada dalam pikiran. Dosa kalau saya merusak alam. Nah, inilah yang kita akan tindak lanjuti dengan Paus Leo yang ke-14, dan saya juga mengundang beliau untuk datang lagi kembali ke Indonesia. Selebihnya ada 2 poin lagi, bagaimana mencegah peperangan dengan mengembangkan apa yang kami istilahkan dengan religious diplomacy, diplomasi agama. Diplomasi publik, diplomasi internasional, diplomasi formal ternyata tidak berhasil untuk mencegah konflik dan peperangan. Mari kita coba mengembangkan bahasa agama, bahasa batin, karena humanity is only one, there is no colors. Kemanusiaan itu hanya satu, tidak ada mereknya. Kalau kita saling menyentuh batin satu persatu, maka itu akan lebih menyentuh. Nah, kita akan menggunakan bahasa agama juga untuk mencegah peperangan dan konflik dunia. Dan yang ketiga, kita akan tindak lanjuti dengan Vatikan ialah bagaimana melibatkan spiritual direction, bagaimana melibatkan bimbingan spiritual ini untuk memandu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya artificial intelligence, AI itu. Tanpa bimbingan keagamaan, teknologi itu bisa menjuruskan dehumanisasi di masa akan datang. Kami atas nama pimpinan umat beragama pada waktu itu di Vatikan akan menyerukan kepada umat kita semuanya, mari kita menyadarkan penggunaan IT itu atau pengembangan IT itu dengan memperhatikan unsur-unsur moral spiritual keagamaan. Tanpa ada ikatan moral keagamaan, teknologi itu nanti akan menurunkan derajat kemanusiaan. Ternyata ini disepakati oleh para pimpinan agama yang hadir pada waktu itu bulan lalu itu. Bapak Ibu sekalian, pada malam ini saya datang ke Manado untuk menikmati bagaimana indahnya Manado di pada malam hari ini, dan ketika menyaksikan saudara-saudaranya tadi, ya, saya mohon maaf waktu sedang ritual kami sudah berada di luar, tapi setelah ritualitasnya semuanya selesai, kami masuk bersama teman-teman kami semuanya. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, disinilah indahnya sebuah kebersamaan. Bapak Ibu sekalian,
Saya sangat berkeyakinan semakin dekat umat itu dengan agamanya, maka semakin damai dunia ini. Tapi semakin berjarak antara umat dengan agamanya, maka semakin muncul banyak problem. Karena itu segala upaya yang bisa mendekatkan umat dengan agamanya, segala apapun yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan umat dengan Tuhannya, itu harus kita perlu berikan dukungan. Karena apa, Bapak Ibu? Potensi kebaikan itu akan muncul lebih banyak manakala umat berdekatan dengan agamanya. Tapi jika terjadi sebaliknya, umat makin berjarak dengan agama yang dianutnya, apapun agamanya, itu tentu akan menimbulkan banyak problem, termasuk problem kriminal. Karena itu apapun yang bisa memberikan dukungan orang untuk mengintensifkan keyakinannya untuk lebih dekat dengan Tuhannya, itu perlu diberikan dukungan. Ya. Termasuk juga untuk memadati rumah-rumah ibadah seperti ini. Sampai orang berdiri di depan, di luar biasa. Ini di Indonesia ada sebuah kebangkitan, yaitu kebangkitan agama-agama. Yang bangkit di Indonesia menurut survei Bapak Ibu, bukan hanya kebangkitan satu agama, tapi kebangkitan semua agama di Indonesia. Itu artinya positif. Tinggal kita sekarang ini adalah bagaimana merukunkan antara satu dengan yang lain. Iya. Kami sangat yakin semakin dalam kita memahami agama kita masing-masing, maka produknya nanti itu kita akan semakin damai. Tetapi semakin dangkal kita memahami agama kita masing-masing, itu berpotensi untuk menimbulkan problem lain. Karena itu segala hal yang bisa menciptakan pendalaman pemahaman terhadap agama masing-masing, maka itu perlu diberikan dukungan. Saya berkeyakinan bahwa lebih baik rumah ibadah itu banyak daripada rumah-rumah preman. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Karena kalau rumah preman, rumah narkoba yang banyak, itu akan menjauhkan pemeluk dengan agamanya, akan menjauhkan masyarakat dengan Tuhannya. Tapi kalau rumah ibadah yang banyak, maka itu akan mendekatkan umat dengan Tuhannya, mendekatkan umat dengan ajaran agamanya. Saya sangat bangga menjadi warga Indonesia, warga Sulawesi, karena saya juga dari Sulawesi Selatan, Bapak Ibu sekalian, menyaksikan, mari kita menjadikan Sulawesi ini sebagai kota teladan, bahkan kalau perlu laboratorium kerukunan antar umat beragama. Semua agama intinya sama, yaitu cinta. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan agama tapi menganjurkan kebencian terhadap agama lain, itu bukan mengajarkan agama, tapi mengajarkan kebalikan agama itu. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Semua agama intinya adalah cinta. Dan cinta itu mari kita upgrade sekarang ini, bukan hanya cinta terhadap sesama umat manusia, tapi cinta juga kepada sesama makhluk. Ini yang kita kembangkan di Kementerian Agama, apa yang kita sebut dengan ekoteologi. Eko artinya bumi, teologi artinya hubungan kita dengan Tuhan. Agama kita masing-masing mengajarkan kepada kita bahwa seluruh makhluk itu punya hak. Manusia punya hak, binatang punya hak, tumbuh-tumbuhan punya hak, bahkan alam semesta pun juga punya hak. Kalau hak-hak mereka itu ditindas, tentu mereka akan tersinggung, bahkan mereka akan marah. Jangan dikira bahwa alam tidak bisa marah. Mungkin lautan selama ini enak dipakai untuk mengantarkan kontainer ke Amerika, nggak bisa dipesawatkan, berat. Tapi kok tiba-tiba menggulung jadi tsunami. Sungai mengantarkan air kepada masyarakat, kok tiba-tiba banjir. Tebing bukit yang menawarkan keindahan, kok tiba-tiba longsor. Apa yang terjadi di Sumatera? Itu proses pembelajaran buat kita semuanya, bahwa itu benar bahwa alam pun punya hak. Jangan kita menggunakan hak kita sebagai manusia, tapi merampas haknya
alam semesta itu bisa menjadi masalah. Suara keagamaan seperti ini di gereja, di masjid, di pura, dimanapun juga kita perlu punya suara yang sama. Bagaimana menjadikan alam semesta ini bukan hanya sebagai objek, tetapi juga bisa menjadi partner kita sebagai subjek. Insya Allah dengan demikian Bapak Ibu, kalau kita damai dengan alam, maka kita akan juga nikmat beribadah. Tidak ada kehusyuan beribadah di atas alam yang rusak. Seperti saudara-saudara kita di Sumatera Utara, kasihan tuh, melakukan kebaktian di atas lumpur. Bagaimana bisa khusyuk? Bapak Ibu di sini nikmat sekali dipimpin oleh uskup kita. Luar biasa. Karena itu izinkan saya berterima kasih sekali lagi kepada uskup atas apresiasinya pada malam ini. Kami juga hadir bersama dengan teman-teman kami dari agama lain. Di sini ada Hindu, Buddha, Konghucu, Islam. Setelah bapak-bapak, ibu-ibu tadi melakukan rangkaian ibadah ritualnya, nah sekarang ini kami datang untuk menyapa bapak ibu. Tanda bahwa kami memberikan apresiasi terhadap kegiatan Natal pada malam ini. Demikian bapak ibu, semoga Tuhan yang Maha Kuasa tetap membimbing, memberkahi kita semuanya. Ya, saya akhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam. Apa kabar? Luar biasa kita merayakan Hari Raya Natal malam hari ini dan dihadiri oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Ini suatu hadiah kado yang istimewa untuk umat Katolik, bukan hanya di gereja ini sebagai gereja pusat Katedral Keuskupan Manado, tapi ini adalah gereja katedral untuk 78 paroki di seluruh Keuskupan Manado dengan 400 stasi yang ada, sehingga dengan medsos ya, tentu mereka juga mengikuti peristiwa yang besar ini, istimewa ini. Kehadiran Bapak Menteri dengan staf ahli ya kementerian, Bapak Albertus Manyus, dengan kehadiran dari Wakil Gubernur ya, Provinsi Sulawesi Utara, dengan Forkopimda, Kapolda, Pangdam, dengan anggota DPR Provinsi, kemudian dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, dan tokoh-tokoh dari Kementerian Agama, dari tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Menteri, dari Dirjen ya, Bimas Kristen Protestan, kemudian juga dari Buddha ya, dan juga jajarannya ya, dan semua rombongan yang hadir. Apresiasi Bapak Menteri untuk kehadirannya di gereja ini. Singkat, padat tapi jelas ya, pesannya yang tentu mengingatkan kita akan apa tadi ya, yang digarisbawahi oleh Bapak Menteri. Mari kita kembali pada kalau ya orang Islam ya, agama Islam, kepada fitri, kepada asalnya ya. Dan kita malam Natal ini merayakan kelahiran Yesus dengan pesan jelas ya. Mari kita kembali pada awal ya, tujuan maksud kedatangan Yesus di dunia untuk membawa keselamatan kepada umat manusia. Dan dengan itu kita diingatkan bahwa
perdamaian itu menjadi nyata, mujizat kedamaian itu menjadi nyata kalau kita semua kembali pada asal, kepada tujuan keberadaan kita sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Menteri, sudah beberapa kali ketemu di konferensi wali gereja, para uskup Indonesia pernah hadir di konferensi, dan Bapak Menteri luar biasa. Saya menyaksikan bersama dengan para uskup, kagum dengan, kebangga dengan waktu itu belum menteri, jadi imam besar Istiqlal, Kiai Haji Profesor Dr. Nasaruddin Umar yang hadir di konferensi wali gereja Indonesia. Itu pertama kali saya berjumpa, dan perjumpaan tadi berturut-turut diungkapkan, dinyatakan oleh Bapak Menteri dalam perjumpaan dengan Paus Fransiskus, perjumpaan dengan Paus Leo ke-14, dan beberapa kali saya menyaksikan kehadirannya di gereja-gereja katedral di Makassar, pemberkatan gereja Katedral Makassar, di Bogor pada acara ada pentabisan imam di sana, dan sekarang hadir di tengah-tengah kita. Mari kita menyambut pesan ini, bahwa damai itu seperti Paus Fransiskus dan Bapak Menteri sebagai imam besar, masih imam besar Istiqlal, dan saya tahu sebagai ketua asosiasi imam besar seluruh dunia. Luar biasa. Kita mendapat kehormatan untuk kunjungan ini dengan membangun kemanusiaan lewat mari kita berdialog, mari kita berjumpa bersama, seperti tema pesan dari PGI dan KWI, pesan Natal tahun ini, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Dan itu mulai dari mana? Dari hal-hal kecil, kelahiran, kehadiran kita satu sama lain di dalam keluarga. Dan ini juga bentuk yang nyata kehadiran Bapak Menteri di tengah-tengah kita. Sekali lagi, apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih. Dan sekarang kita akan mengakhiri perjumpaan ini dengan memohon berkat Tuhan sebagai akhir dari perayaan ini. Juga mohon berkat untuk perjalanan Bapak Menteri, untuk pemerintah Republik Indonesia, supaya Tuhan tetap menyertai di dalam perjalanan bangsa ini, agar menjadi bangsa Indonesia Raya yang menjadi menggema di dunia lewat kehadiran dari Presiden dan Bapak Menteri di mana-mana untuk membawa misi bersama itu. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa dan Pengasih memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive.
kita